Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Bernard Situmorang dari PT Pelatihan Profit Internasional. Kemarin kita mengadakan kolaborasi dengan salah satu broker di Jakarta yaitu GIC Trade. Nah, di sini sahabat trader bisa juga melihat kontennya sudah tersedia ya. Kemarin kita sudah melakukan kolaborasi dengan GIC Trade sekitar jam 4 sore dengan topiknya profit konsisten dengan algo trading. Nah, di sini sahabat trader bisa melihat acara yang kemarin ya sudah juga diposting di Instagramnya GIC Trade, dan ini juga sahabat trader bisa mengenal Instagram perusahaan kami yaitu PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, ini dia alamatnya ya, silahkan di follow sehingga kita bisa memberikan informasi seputar dunia trading. Oke sahabat trader, kita langsung saja ke bagian topiknya ya, materinya. Nah, ini dia yang kemarin kita bahas, ada kurang lebih 15 pertanyaan ya tentang profit konsisten dengan algo trading. Nah, tentunya di sini pertanyaan pertama, apa itu algo trading pada forex? Algo trading atau algorithmic trading adalah cara trading secara otomatis menggunakan robot trading atau expert advisor berdasarkan algoritma tertentu untuk menganalisa tren dan membuka maupun memanage order, jual atau sell dan beli atau buy. Algoritma trading ini disesuaikan dengan jenis platformnya. Untuk API Access menggunakan developer portal JavaSocket, untuk MetaTrader 4 maupun 5 menggunakan program MQL atau MetaQuote Language, dan untuk GForex menggunakan Java, dan untuk translation atau multichat juga menggunakan EL atau Easy Language, maupun yang built-in yang di platformnya seperti FlowRealTime, eSignal, AmiBroker, Metastock, NinjaTrader, dan CTrader. Nah, di sini kami juga informasikan mengenai provider EA Builder yang umum, ada websitenya, silahkan di bagi yang ingin belajar cara pembuatan robot yang secara otomatis ya. Namun sahabat trader, dalam pembuatan robot memang tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi masalahnya adalah untuk membuat sebuah strategi yang profitable tidaklah mudah. Nah, ini dia tool yang sering dipertanyakan, bagaimana cara membuat robot ini. Ada bisa menggunakan tool yang otomatis ya, dia ada di website ini di algowizard.io dan juga ada di forexsb.com. Silahkan dicoba-coba saja kalau ingin belajar. Dan juga ada di forexadvisor.com, ada juga di forexgenerator.com. Nah, di sini yang paling umum digunakan yang ini sebenarnya di Forex Generator. Dan juga ada ieexpertadvisor.com, lalu ada iebuilder.com, lalu ada Molanis. Nah, ini Molanis programnya cukup lama juga. Ada juga Efek Dreama dan juga ada Visual GForex atau di sini ya, seperti ini. Ini cukup advance, sebuah programming Java programming bisa untuk API socket. Nah, di dalam platformnya kurang lebih seperti ini ya. Oke sahabat trader ya. Nah, setelah kita memahami apa itu algo trading, lalu kita ke bagian kedua, bagaimana Anda membuat algoritma untuk trading. Nah, ini cara membuat robot berarti ya pertanyaannya. Di setiap platform trading yang mendukung algo trading, tentunya nggak semua platform ya yang mendukung algo trading, sudah disediakan tool untuk membuat robot tradingnya. Misalnya di MetaTrader disediakan tool Meta Editor. Nah, seperti ini sahabat trader ya, Meta Editor. Nah, kami juga menggunakan editing menggunakan Meta Editor. Nah, ini bisa dilihat contoh skripnya ya. Nah, di sini kami sudah sediakan seperti ini. Ini adalah Meta Editor. Nah, itu bisa diakses melalui di bagian sebelah sini ya. MetaQuote Language Editor, atau menggunakan pencet saja bagian di keyboardnya F4 ya. Ini hasil daripada potensi algo trading. Nah, di sini kami mencoba menggunakan master trader ya dengan simbolnya EURUSD, time frame M5, di backtest dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Seperti apakah potensi robot trading itu? Ternyata sahabat trader ya, kurang lebih 4 tahun kita backtest dengan modal. Nah, di sini deposit atau inisial deposit $20. Dengan modal $20, berapakah uangnya setelah 4 tahun? Sahabat trader mau tahu berapa hasilnya? Bisa kita lihat. Inisial deposit $20 dalam 4 tahun menjadi total net profit 2 miliar 109 juta 786.300
$378,97. Bayangkan, potensi profit menggunakan robot trading itu di luar jangkauan yang luar biasa sebenarnya. Jika kita bisa mencapai ini sebuah keberhasilan teknologi investasi yang dahsyat luar biasa. Oke sahabat trader ya, kita bisa langsung melihat, nah seperti ini. Ya, luar biasa, sudah bisa di backtest selama 4 tahun, dia bisa survive. Ini sebuah potensi yang luar biasa. Oke, lalu kita langsung mengujinya. Oke, untuk strategi yang lebih kompleks, penjelasan mendetail tentang semua konstruksi dan fungsi bahasa tersedia di referensi MQ5. Nah, jadi sahabat trader ingin memahami sintak-sintaknya atau sebuah struktur konstruksi fungsi bahasanya, kita bisa belajar juga langsung di MQ5-nya. Nah, di sini di help. Lalu ke bagian nah kita di sini ada MQ5 code ya, atau di MQ5 documentation. Nah, seperti ini ya, diklik saja. Nanti kita akan banyak belajar dari step-step awal, silahkan. Nah, ini dia semua referensinya mengenai fungsi-fungsi bahasanya ada di referensi MQ5 atau MQ4 ya. Seperti ini ya, language basicnya seperti apa, lalu ya itu dia ya, operation seperti apa. Nah, di sini kita akan bisa mempelajari sebuah fungsi-fungsi. Nah, seperti ini ya contohnya. Oh, seperti ini contoh scriptnya. Lalu kita akan lagi fokus lagi ke platform lain. Nah, untuk platform lain, pembuat robot trading di MetaTrader bisa juga menggunakan software pihak ketiga ya. Yang seperti tadi saya sudah utarakan. Nah, seperti ini pihak ketiga. Jadi built-in di dalam MetaTrader sudah ada sebenarnya pembuatan robot, bahkan di MetaTrader pun sudah disediakan example atau sebuah robot-robot yang sederhana ya untuk dipelajari. Nah, mungkin sahabat trader bisa melihatnya yang sederhana itu ya seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Dalam MetaTrader pun sudah diberikan contoh-contoh example expert MACD ya, seperti ini ya. Nah, ini dia pola-polanya ya. Nah, ini contoh script pembuatan robot menggunakan fungsi meta editor yang sederhana, tentunya tingkatnya ya sederhana sekali. Apakah profit? Ya belum tentu ya kan. Untuk menghasilkan profit itu hal yang berbeda sahabat trader ya. Itu sebuah riset di mana kita menggabungkan sebuah kecanggihan analisa, barulah bisa memberikan sebuah hasil robot yang cukup canggih. Jadi kalau kita ulang lagi ya. Kalau kita cek lagi di sini sudah sangat dahsyat sekali. Nah, sahabat trader bisa melihat konsepnya. Oke, ini. Oke, kita balik lagi. Lalu ke bagian yang software pihak ketiga ya sudah kita pahami. Lalu ke bagian ketiga. Apa perbedaan antara robot advisor dengan algo trading? Lalu adakah currency tertentu yang direkomendasikan aman dan mengatasi emotional trading? Ya. Oke. Hanya perbedaan sudut pandang saja sebenarnya. Umumnya developer memilih menggunakan istilah algo trading karena algoritmanya terus dikembangkan dan dioptimasi, sedangkan trader biasanya menyebutnya robot trading karena sebagai alat bantu trading. Kebutuhan algo trading adalah untuk mengatasi emosional agar trading bisa konsisten dan sesuai planning yang sudah ditentukan dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak menentu. Untuk pair yang stabil biasanya EURUSD maupun GBP USD. Untuk instrumen lainnya biasanya tinggal dioptimisasi strateginya melalui fitur yang disediakan di platformnya. Oke. Di bagian 4, pertimbangan utama apa yang akan menentukan pentingnya penggunaan algoritma? Ya tentunya ini pertimbangan ya kenapa orang pakai robot trading ya. Ini dia. Penetapan money management yang baik. Nah, di sini sahabat trader, kita kalau secara manual kadang kita nggak peduli mengenai money management ya. Kita semaunya saja ketika kita melihat ada potensi yakin banget, wah ini waktunya ngebom istilahnya ya. Dalam trader tuh waktu ngebom itu full margin. Yakin banget bahwa harga akan sesuai dengan harapannya. Nah itu kadang, nah itulah ya. Mumpung aja mumpung ya. Kalau mungkin hari ini berhasil ya, mungkin besok tidak. Justru itulah manusia atau secara manual kadang terjebak di dalam hal money management. Oke. Penetapan money management yang baik serta pembatasan resiko kerugian yang pasti dihadapi setiap trader. Pembatasan ini bisa melalui penggunaan stop loss maupun signal closing. Trading secara manual sering mengabaikan hal yang paling penting mengenai manajemen risiko. Jika kita gagal menetapkan batasan kerugian, maka mustahil dalam mencapai keberhasilan trading. Oke, cukup dipahami. Pertanyaan kelima, langkah apa yang dapat diambil
pengguna algoritma forex untuk memantau seberapa baik kinerjanya terhadap metode perdagangan lain dan dalam kondisi pasar yang berbeda. Oke, di sini saya jawaban. Pada dasarnya, setiap robot trading bekerja berdasarkan batasan input parameternya, khususnya pada settingan strategi indikatornya. Dan tentunya beda pair, maka akan beda settingannya maupun time frame-nya agar dapat memberikan hasil yang baik. Hanya settingan yang sudah diuji coba, baik secara backtesting maupun dites di akun demo, barulah boleh dijalankan di akun real. Tentunya di pair yang sudah lolos uji. Maka untuk pair lainnya harus juga melewati proses seperti di atas. Jadi sahabat trader, robot trading itu biasanya settingan defaultnya adalah untuk pair tertentu. Jadi tidak untuk pair semua pair ya, tidak, karena memang didesain untuk pair tertentu. Maka tanyakanlah robot ini untuk pair apa dan di time frame berapa, karena memang itulah sebuah batasan yang diberikan untuk robot trading. Nah, untuk pair lain tentunya harus melewati proses optimisasi ya. Kami juga sudah memberikan video-video mengenai bagaimana caranya melakukan optimisasi sebuah robot. Artinya kita akan mencoba mencari settingan terbaik atau preset ya, settingan yang terbaik yang akan digunakan untuk robotnya di pair yang lain. Oke sahabat trader ya, sudah dipahami. Jadi jangan coba-coba membuat sebuah robot sembarangan saja, artinya dipakai di semua pair, semua time frame. Nah, itu bahaya sekali. Karena kalau tidak tahu pasti akan mengalami kerugian. Bukan salah robotnya, salah penggunaannya. Oke, cukup dipahami. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana mengukur penghindaran resiko? Oke. Nah, di sini bisa juga mengenai resiko, karena gini, robot trading pun bisa dirubah risknya, min risk persen. Defaultnya mungkin 1%. Nah, kita bisa rubah 10%. Nah, artinya robot pun itu bisa berubah settingannya. Dia hanya mengeksekusi presetnya. Jadi kalau kita setting 1%, maka robot akan melakukan money manajemennya, resiko udah 1%. Kalau kita setting 3%, dia akan juga melakukan 3%. Nah, tergantung settingannya. Nah, namun pada defaultnya biasanya tidak lebih daripada 3% sebuah robot trading seperti itu sahabat trader ya. Defaultnya itu antara 1 sampai 3%. Oke. Tetapkanlah terlebih dahulu settingan resikonya. Nah, artinya kita sudah mengukur ya, berapa besar uang yang akan diresikokan untuk mengambil posisi awal. Nah, misal 1% resiko dari balance. Jika balance sebesar 10.000, maka lot yang digunakan sebesar 1/100, artinya 1% ya sahabat trader ya. 1% artinya 1/100 dikali balance. Nah, balance 10.000 ya. Lalu dibagi 1.000. Nah, 1.000 ini adalah untuk mengkonversi dari bentuk currency menjadi lot ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita langsung konversikan dengan membagi 1.000. Nah, mungkin hasilnya karena balance-nya itu kecil ya, mungkin nggak menjadi 1%-nya tidak lagi 0,1. Nah, karena lot paling kecil adalah untuk broker lokal 0,1. Nah, ketika tidak di bawah itu nggak bisa, mau nggak mau harus menggunakan 0,1 ya, berarti gitu. Berarti kalau untuk mencapai, nah artinya itu bukan lagi 1%, itu bisa jadi 10% karena balance-nya mungkin 1.000 ya. Kalau 1.000 balance-nya ya tentunya 0,1 artinya 10%. Berarti ya, aku dipahami ya, karena $100 adalah 10% dari 1.000. Oke. Ya, di sini saya ulang lagi biar jangan bingung ya. Misal 1% resiko dari balance ya. Anggaplah 10.000 balance-nya. Jika balance sebesar 10.000, maka lot yang digunakan sebesar 1 dibagi 100 dikali balance dibagi 1.000 untuk konversi menjadi lot, berarti 0,1 lot. Nah, 0,1 lot adalah 1% dari 10.000 konversinya ya. Atau membatasi kerugian hanya sampai $100 saja. Artinya di sini kita $100 adalah 1% daripada 10.000. Oke, setelah dipahami tentukan dulu resikonya. Kita kan menghindari resiko ya. Tentulah kalau kita resikonya 10% itu beda sekali dengan 1%. Nah, cara menghindari resiko adalah di money manajemennya dulu. Oke. Yang kedua, waktunya atau event-event tertentu. Nah, di sini kita menonaktifkan robot saat ada rilis berita ekonomi yang berdampak besar. Setidaknya jangan trading 1 jam sebelumnya sampai 3 jam setelah dirilis berita. Silakan gunakan informasi yang disediakan di kalender ekonomi. Nah, sahabat trader, news ini sangat berbahaya ya kalau sahabat trader mengambil posisi yang salah
itu bisa mengakibatkan kerugian sangat cepat dan besar. Makanya kita wait and see, menunggu, karena kita antara jangan terpaku kepada, forecasting ya, artinya, ramalan, eee, sebuah prediksi, belum tentu ya, belum tentu. Jadi lebih bagus kita wait and see, ke manakah harga tren setelah, berita mungkin kita bisa ikutinya, itu adalah untuk cara menghindari resiko. Tetapkan money management yang wajar ya 1-3%, dan juga hindari event-event yang cukup berdampak besar ya. Pertanyaan nomor 7, algoritma apa yang paling umum digunakan untuk trading? Nah, di sini, algoritmanya ya, berarti sebuah, analisa atau sebuah metode. Oke, umumnya algoritma swing trading atau reversal maupun breakout, misalnya untuk reversal, ketika harga sudah mencapai harga terendah mingguan dan terjadi candle bullish berturut-turut, maka membuka order beli. Nah, di sini sahabat trader, biasanya semua kebanyakan robot ya menggunakan biasanya reversal atau breakout ya, bisa juga menggunakan, harga harian, mingguan. Namun kalau untuk yang, pemula itu, strategi dalam robot ini bisa digunakan dengan manual, untuk manual ya. Jadi ketika harga sudah turun di harga terendah mingguan, nah ketika terjadinya pembalikan harga, terjadinya bullish ya, kita boleh membeli, ketika harga sedang murah. Itulah sebuah reversal, pembalikan ya. Lalu, sebaliknya, ketika harga berbalik dari harga tertinggi mingguan dan candle bearish berturut-turut, maka membuka order jual. Nah, di sini ketika harga terus sudah mencapai harga tertinggi mingguan, ketika ada bearish barulah kita aksi jual. Jadi sahabat trader, trading secara otomatis ini dapat diterapkan menjadi trading manual, bisa ya. Pak, kenapa tidak langsung saya trading? Nah ini dia, kalau reversal jangan coba-coba waktu ada di tengah ya. Tunggulah sampai mencapainya harga tertinggi mingguan dan sebelum terlalu jauh barulah kita mulai ketika memang terjadinya, reversal. Jadi kalau masih naik jangan dulu ambil aksi jual ya. Biarkan saja, biarkan trennya naik terus tinggi, biarkan saja. Jadi kita nggak usah ambil open buy juga, jangan. Kalau memang reversal, dia adalah momen membalikan, artinya menjual di harga sangat tinggi dan membeli ketika harga sangat rendah. Kenapa? Agar potensi, pembalikan, artinya potensi kesalahan ordernya bisa diminimalis karena kita sudah melewati jarak yang cukup jauh ya, seperti itu. Nah, untuk breakout, menunggu saat tren mengalami bolak-balik atau mendatar sideways. Jika menembus resisten maka buy, dan jika menembus support maka sell. Jadi gini sahabat trader ya, kalau yang reversal itu adalah, counter trend. Ya bisa dikatakan ketika harga sedang naik, sudah cukup naik lama, overbought, tiba-tiba berbalik arah ke bawah, kita sell. Sell dari atas sampai tengah tren ya, sampai dari harga tertinggi mingguan, kalau harganya tren terus, kita nge-sell terus sampai harga tengah. Nah, setelah harga tengah jangan lagi melakukan order beli ataupun jual, stop ya. Lalu kita istirahat, kita lihat lagi kondisinya, ternyata harga naik lagi ke atas, biarkan saja, nggak usah buy. Nah, ketika balik dia ke bawah, nge-sell lagi terus. Jadi artinya akan terbentuk sebuah pola sell 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 ya kan, buy 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 buy, nggak ada bercampur. Itu pola, swing maupun breakout yang benar. Oke. Nah, di sini untuk sideways, untuk breakout sebenarnya cukup rumit ya sahabat trader, karena memang breakout ini biasanya menunggu sebuah pecahnya di break ya, keluar. Artinya dia sebelumnya tertahan atau terkurung atau sideways ya. Harganya mantul-mantul atau, datar. Nah, itu sideways. Biasanya breakout ini akan menghasilkan tren yang jangka panjang ya. Cukup cukup panjang, ketika dia breakout di atas maka buy, jika dia breakout di bawah atau di support kita sell. Oke. Lalu pertanyaan nomor 8, apakah algo trader dapat menghasilkan uang secara konsisten? Nah, ini dia memang, sebuah pertanyaan yang sangat baik. Bisa jawabannya. Karena itu tujuan utamanya. Asalkan trader sungguh-sungguh memahami cara penggunaan maupun optimisasi strategi robotnya ya, untuk pair dan time frame yang sudah berhasil lolos pengujian. Jangan gunakan secara sembarangan, gunakan 1-2 pair saja dalam satu akun, jangan overtrade maupun overload ya. Sahabat trader, tentunya kenapa kita menggunakan robot trading ya, biar agar konsisten ya. Robot yang baik harusnya mampu menghasilkan, sebuah profit, tidak harus besar ya, nggak perlu ekstrim-ekstrim ya. Kita bisa mencapai 1 bulan 5% aja itu sudah luar biasa dahsyat. Kenapa? Itulah tujuan utama ya, sebuah, tool yang kita butuhkan. Syukur-syukur bisa mencapai 10%, bisa 15%, intinya
Bisa tidak loss aja itu sudah bagus, artinya kita tidak tergerus modal yang kita investasikan ya. Bertumbuh setiap bulan 5%, saya rasa sudah sehat, apalagi bisa lebih, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu berharap besar, intinya semua strategi yang baik pasti memberikan hasil yang positif ya. Oke, nomor 9. Pertanyaan nomor 9 ya di sini, market investasi khawatir dampak COVID-19 dapat menyebabkan penurunan atau kenaikan ekonomi global. Oke. Market sangat dinamis ya. Di setiap keadaan apapun pasti ada hal yang berlawanan. Jika yang satu naik, maka yang lainnya turun dan atau sebaliknya. Di saat market sedang kacau, berhentilah sejenak. Tunggu sampai kita dapat kembali memprediksi harga lebih jelas lagi. Sering memantau berita untuk analisa fundamental demi memperkuat keputusan trading yang baik. Untuk nilai acuannya begini. Setiap ekuitas, nah ekuitas ini ya tentunya equity ya, itu bisa stok, bisa itu share atau indeks ya. Atau juga komoditas. Nah, komoditas ini tentunya ada komoditas hard commodity itu seperti mineral, logam ya. Dan juga soft commodity ya, bisa seperti gula, lalu gandum, dan juga ada yang energi ya, itu seperti minyak, crude oil, seperti itu ya. Nah, setiap ekuitas atau komoditas dinilai berdasarkan kekuatan intrinsiknya secara absolut. Nah, apa itu intrinsiknya? Artinya kekuatan fundamentalnya ya, laporannya mungkin laporan hasil panen atau mungkin bencana alam, hama, atau juga mungkin masalah kebijakan minyak atau menambangkan minyaknya itu ada masalah atau tidak, atau supply-nya cukup atau tidak, atau begitu juga mengenai stok ya. Mungkin bagaimana perkembangan pendapatan perusahaannya ya, bagaimana banyak hal lah, dan juga begitu berbagai kondisi-kondisi yang lain-lainnya ya. Nah, sedangkan forex atau valuta asing dinilai oleh kekuatan relatif satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, forex ini beda lagi sama trader ya. Justru andai kata pun rupiah nggak kenapa-kenapa atau dolar nggak kenapa-kenapa, namun euro mengalami hal pelemahan atau penguatan, maka akan berdampak nilainya. Itulah forex ya. Beda sekali dengan yang lainnya. Nah, forex ini sebenarnya kita harus memantau dua sisi ya. Karena selalu dipasangkan ya, akan dipasang-pasangkan. Jadi kita nggak hanya fokus kepada satu mata uang. Nah, satu negara. Jadi kalau kita kayak Euro USD, maka kita harus memahami apa itu Euro, bagaimana keadaan ekonominya, dan juga USD, bagaimana masalah politik saat ini. Maka itu akan menentukan nilai Euro USD, apakah untuk dibeli, apakah untuk dijual. Oke ya, cukup dipahami ya. Faktor ini dapat mencakup misalnya tingkat pertumbuhan PDB, peristiwa geopolitik yang berpotensi mengganggu statistik ketenagakerjaan, suku bunga, dan laporan neraca perdagangan. Oke, kesimpulannya begini, mau itu forex mau itu komoditi mau apapun ya, tetap beli di saat harga terbaik. Nah, value seperti tadi kan pola reversal ya. Kita sudah membeli di harga mingguan terbaik, ketika harga sudah turun ya. Harga terendah mingguan tiba-tiba bullish terus. Nah, itulah value terbaik untuk kita mengambil posisi beli atau buy ya. Mau itu forex, indeks, stok ya kan, atau komoditi, itu adalah value. Pengertian value adalah mendapatkan harga yang terbaik. Pilih instrumen yang pertumbuhannya cepat atau growth. Nah, di sini kita ada banyak instrumen yang tersedia, 72 lebih instrumen. Nah, kenapa kita memilih Euro USD? Karena memang pertumbuhan pergerakan harganya itu tidak stuck, sahabat trader ya. Dia bergerak. Kenapa? Dia sangat dinamis, dia tidak dikontrol, tidak dipatok seperti ada beberapa mata uang yang dipatok nilainya seperti rubel dari Rusia dan juga yuan. Nah, itu dipatok. Jadi bisa dikatakan pergerakannya tidak ekstrim ya, bisa katakan landai gitu. Nah, kita kenapa memilih Euro USD? Karena pertumbuhannya cepat. Nah, begitu juga untuk yang komoditi atau mungkin yang stok atau saham atau share yang lain-lain. Nah, kita akan memilih. Nah, ketika pertumbuhannya lamban, kita bisa saja menjual instrumennya, mengganti ke stok yang lain, ke saham yang lain. Kenapa? Karena prinsip growth-nya harus berlaku, karena kita berinvestasi adalah mengharapkan pertumbuhan. Oke? Lalu tunggu di saat terjadi reversal maupun breakout momentum. Nah, sahabat trader, tadi kita akan menggunakan sebuah strategi yang saya sudah terangkan, reversal atau breakout, momentum ya. Jadi proses pembalikan harga itulah momentumnya. Jadi jangan salah.
Jadi ketika harga turun ya jangan dibeli ya, pengertian, Pak ini sudah waktunya, belum tentu ya, momentumnya itu ya ketika harga sudah rendah ya, namun kalau tidak ada potensi pembalikan arah atau penguatan ya jangan dibeli ya, biarkan saja tren itu lewat, biarkan saja sampai kita menemukan momentumnya. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah konsep, karena robot itu akan menilai di 3 nilai, value, growth, dan momentum. Oke. Lalu ke bagian 10, transaksi 2 arah. Nah, pertanyaan 10 ini oke. Ini adalah cocoknya ke bidang forex mungkin ya. Ya, forex. Pertanyaan nomor 10. Transaksi 2 arah memungkinkan trader terus memiliki peluang untuk profit di market. Nah, oke, di sini saya coba terangkan mengenai transaksi 2 arah. Apa itu? Bisa buy, bisa sell di waktu yang bersamaan, di pair yang bersamaan. Itu maksudnya trader ya. Transaksi 2 arah adalah boleh melakukan transaksi berlawanan di pair yang sama ya, seperti itu. Transaksi 2 arah bisa memberi peluang karena kita bisa bertransaksi kapanpun tanpa harus membelinya dahulu. Seperti share atau stok atau saham, harus membeli asetnya baru bisa menjualnya kemudian. Namun juga memberikan resiko terperangkap di market yang bolak-balik dan tidak menentu. Biasanya strategi profitable yang terbaik untuk fasilitas transaksi 2 arah adalah hedging zona recovery. Gini sahabat trader ya, untuk forex tentunya diberikan, sebenarnya bukan forex aja, sebenarnya adalah jenis tipe akunnya ya. Kalau akun sahabat trader itu dalam pada intinya adalah akun CFD ya, contract for different. Di sini kita adalah mendapatkan sebuah kontrak berdasarkan margin ya. Jadi kita bukan kontrak berdasarkan fisiknya. Pada prinsipnya baik itu forex, baik itu stok maupun indeks, semuanya dalam artian itu CFD ya, contract for different, karena kita akan dihitungkan perbedaan harga di waktu kemudian, di waktu ke depan ya. Nah, namun akunnya dulu, waktu pembukaan akun biasanya pada umumnya itu kita akan mendapatkan jenis akun CFD ya, contract for different, dalam bentuk margin, kontrak margin. Nah, ada juga kita bisa menggunakan share dealing. Nah, di situ kita adalah menggunakan kontrak berdasarkan equity kita, artinya sebuah proses apa namanya, fisiknya. Jadi kita memberikan sebuah equity, maka disebut ada equity, ada share atau stok. Nah, di sini kita membeli fisiknya. Jadi kita berdasarkan paper atau surat berharganya ya, bukan margin. Memang uang kita, deposit kita menjadi equity. Nah, untuk mentransaksikan sebuah surat berharga atau disebut saham ya, atau share, seperti itu. Nah, kalau di saham atau saham, nah saham juga, pengertian saham ini sahabat trader ya, bisa 2 arah juga, bukan berarti di dalam saham ini nggak bisa 2 arah, bisa gitu loh, bisa. Kalau yang bentuknya adalah CFD-nya, margin ya, akun CFD margin. Jadi kita margin trading ya, kita menggunakan margin itu bisa, karena margin kan nggak perlu barangnya, nggak perlu fisiknya. Ada margin kok, kita bisa buy, kita bisa sell, tinggal kasih jaminan. Apa itu margin? Sebuah jaminan ya. Seakan-akan kita sudah punya barangnya karena kita sudah punya marginnya ya, dan seperti itu. Beda dengan secara fisik, namun hati-hati ya. Bukan berarti kita boleh sembarangan sell buy ya, kita nggak akan bisa profit kalau begitu. Kita justru bisa profit kalau kita berhasil sejak awal menentukan nilai prediksinya. Nah, seperti sahabat trader ya, kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat lagi di bagian apa namanya, di bagian contohnya ya. Kalau sahabat trader belum mengalami stop loss, belum mengalami take profit, udah ambil lawanan arah ya, satunya loss, satunya profit, hasilnya minus juga ya, kena margin, kena equity, macam-macam lah, kena biaya swap, kena biaya spread ya. Itu sebuah kerugian ya. Kita bisa lihat seperti ini ya. Di sini. Oke, di sini oke, nah di sini ada yang take profit sahabat trader ya. Tuh, ya ini dahsyat sekali. Oke, kita tarik dari awal aja ya biar bisa dipahami. Boleh-boleh saja. 2 arah ini profit ya bisa. Ini pakai 2 arah sahabat trader. Ini strategi 2 arah, bisa dikatakan ini 2 arah. Ada buy, ada di sell di waktu yang tidak bersamaan tentunya ya.
tidak bersamaan ya. Ada jedanya. Kenapa ada berlawanan? Karena tren sinyalnya muncul berlawanan, maka nggak apa-apa kalau memang sudah ada metodenya. Saya rasa itu nggak masalah kalau metodenya jelas ya. Ini kalau kita tarik ini cukup besar sekali. Nah, ini merah. Nah, itu dia ya. Ini yang hijau inilah ya kena take profit ya, yang merah ini kena stop loss ya. Seperti itu ya. Jadi memang ada level. Nah, itu dia. Merah, hijau ya. Habis hijau lagi ya, merah lagi ya, merah lagi, hijau, hijau, hijau ya, hijau, hijau, ini nggak apa-apa, merah, merah. Nah, di sini sahabat trader, sebenarnya kita nggak harus juga melakukan sebuah eh, hedging ya, karena memang kalau metodenya salah ya sama aja akan mengakibatkan kerugian ya. Harap diperhatikan, hati-hati menggunakan transaksi dua arah ini harus diperhitungkan, ya, harus dipahami bahwa itu sebuah sebuah sebenarnya recover ya, ketika kita mengalami sebuah kondisi minus, kita bisa aja mengambil order berlawanan ketika yang profitnya di closing. Nah, ketika harga berbalik kita closing yang profit, biarkan yang lossnya kita tambah lagi sehingga ketika harga berbalik bisa dua-duanya profit. Ya itulah sebuah konsep zona recovery yang memang tidak mudah ya. Namun hati-hati kalau kita sembarangan kita akan terjebak, ya akhirnya kita terkunci ya. Kita mengalami akun yang berminggu-minggu, berbulan-bulan terkunci di market. Saya rasa itu dihindari ya, jangan dilakukan. Jadi intinya transaksi dua arah ini tidak direkomendasikan jika sahabat trader belum memahami pola hedging recovery yang benar, oke? Lalu yang ke-11, market outlook perdagangan derivatif selama pandemi untuk forex, komoditas dan indeks. Oke. Nah, di sini mungkin sikap kali ya memandangnya seperti apa. Oke. Di saat resesi maupun depresi, ekonomi umumnya orang akan melepas aset investasi yang tidak stabil. Nah, apa itu artinya? Ya, ketika kita melihat berapa gejala ekonomi yang cukup berat ya, pasti kan seperti saya sudah terangkan bahwa sebuah komoditas dan juga ekuitas itu berhubungan dengan hal intrinsiknya gitu loh. Ya. Dari dalamnya, dari fundamentalnya ya. Ketika memang secara fundamental bahwa penurunan terjadi, penurunan investasi itu terjadi, perdagangan terjadi, orang orang jadi jarang membeli karena pemasukannya berkurang karena di PHK, maka akan berdampak ke perusahaan-perusahaan ya. Tentu kita saat sebelum mengalami kerugian, ketika kita nilai mungkin di sektor tertentu mengalami penurunan, daripada kita turun kita jual saja kalau masih bisa dijual, karena pasti berbondong-bondong orang menjual. Selagi masih bisa jual, kita amankan ya. Kita harus bisa berani melepas aset investasi yang memang fundamentalnya harus dilepas ya. Kita melepas sesuatu karena alasan fundamental, harus. Jangan ditahan kalau sudah fundamentalnya sudah mengatakan lepas, lepas ya kan. Kita amankanlah dana kita. Dan memilih instrumen yang lebih stabil. Nah, pengertian lebih stabil ini tentunya hati-hati ya. Ada alasan fundamental. Kenapa stabil? Ya mungkin di sektor yang lain ya, sektor farmasi atau kesehatan ya, atau juga consumer good itu saat ini mungkin tidak terdampak karena orang biarpun resesi, depresi tetap makan ya kan. Ya, tetap makan, tetap minum ya, tetap pakai baju ya kan. Harusnya ya mungkin pakai baju tidak ganti baju, artinya baju yang baru, model yang baru mungkin di apa berkurang. Namun kalau makanan dan juga kebutuhan lainnya itu biasanya tetap bertumbuh bahkan meningkat ya. Ya kalau apanya mungkin dulu usaha peti mayat ya kan sepi ya, sebulan paling 3 ya, sekarang 80 katanya sebulan ya. Ya kan, nah itu sebuah sesuatu, di sisi lain ada orang mengalami penurunan, di sisi lain justru malahan mengalami peningkatan, oke. Lalu ada juga yang misalnya setelah dia menjual aset yang tidak stabil, bisa juga ditukarkan ke dalam bentuk emas ya, emas batangan kayak atau mungkin emas dalam ya ini artinya kalau emas itu sudah banyak sahabat trader ya, pengertiannya bukan emas perhiasan ya, emas perhiasan itu biasanya hanya untuk perhiasan. Namun nggak salah juga, namun intinya kalau mau ditukarkan dalam bentuk fisik, nah tentunya kita mengambil emas fisik, bukan emas untuk perhiasan ya, biar harganya stabil. Ada juga mungkin anak-anak muda itu mengambil aset digital, "Pak saya nggak mau emas, repot," ya kan, bisa dicuri ya kan sama tetangga atau ya, karena memiliki emas dalam bentuk fisik pun bukan berarti nggak beresiko sahabat trader, ya. Beresiko juga ya, diintip sama tetangga atau diintip sama maling ya kan, atau diintip sama siapalah ya kan, atau lupa ya kayak kan, atau tertinggal, tetap beresiko. Nah,
Nah, anak zaman-zaman sekarang itu udah memilih ke aset digital ya, cryptocurrency ya. Ini aset digital, sebuah pilihan yang cukup modern, nilainya sama dengan komoditas ya, sama dengan bisa katakan emas digital. Dia tidak terpengaruh kepada hal apapun, bahkan stabil karena dia bersifat komoditi yang bersifat digital ya. Ataupun bahan makanan dan uang cash. Nah, sahabat trader setelah mungkin menjual investasinya, Pak, saya mau bikin usaha makanan atau menyetok bahan makanan boleh juga. Pak, saya lebih bagus pegang uang cash. Ya boleh juga, lebih bagus bahkan ya. Saya akan masukkan ke dalam tabungan. Nah, itu lebih aman ketika memang ada waktu karena investasi selalu momen ya. Kita melihat iklimnya, apakah iklim investasinya bagus? Kalau tidak ya sudah, uang cash kan saja itu lebih bagus, lebih aman. Nanti kita akan menunggu momen terbaik untuk berinvestasi ulang. Oke. Jangan terpaku pada satu sektor investasi saja. Nah, tadi saya sudah terangkan, jika sektor satunya menurun, pilih sektor yang sedang menguat. Ya, misal sektor consumer good, asuransi maupun farmasi dan kesehatan lebih stabil di saat pandemi. Oke. Yang ke-12, potensi pergerakan market lebih safety dan profitable di pair apa? Oke, tadi sebenarnya saya sudah terangkan. Umumnya robot trading saat di-develop menggunakan pair EURUSD maupun GPUSD. Untuk pair lainnya hanya tambahan setelah dioptimisasi strateginya. Maka gunakanlah satu pair untuk satu akun dengan batasan resiko 1-3% setiap bertransaksi. Nah, sahabat trader, tentunya pemilihan pair itu sangat penting ya. Pair yang kita rekomendasikan adalah pair yang liquid atau umum atau major. Nah, itu EURUSD, GPUSD biasanya sebagai seorang developer dia akan cek di situ dulu ya. Kalau pair-pair yang lain itulah pair-pair tambahan ya. Dioptimisasi bisa, bahkan mau pair apa, indeks pun bisa, stok pun bisa, cryptocurrency pun bisa setelah dioptimisasi. Namun pada dasarnya penggunaan robot yang wajar atau umum bisa menggunakan pair yang lebih stabil ada EURUSD maupun GPUSD. Namun kalau dipilih EURUSD lebih stabil ya dibanding GPUSD. Oke, pertanyaan 13. Dapatkah seorang mandiri belajar trading tanpa mentor? Jawabannya dapat ya. Di sini dapat. Pengertian mentor ya tentunya penting ya, sangat penting. Namun karena pertanyaan ini dapatkah ya jawabannya harusnya dapat ya. Awali terlebih dahulu dengan disiplin money management. Sabar serta fokus di satu strategi ya. Misal day trading. Apa itu day trading? Tidak ada order yang bermalam atau order harian ya. Kalau besok bukan harian lagi, besok adalah besok ya. Day trading, trading harian atau intraday atau di hari yang sama. Jadi satu order tidak boleh masuk ke hari berikutnya ya. Artinya harus di closing di hari itu juga. Artinya maksimum 24 jam harus di closing mau profit apapun mau loss ya. Oke. Fokus dulu misalnya ya di day trading. Oke. Di satu pair misalnya di time frame H1 ya. Euro USD di time frame H1 menggunakan strategi day trading. Lalu tetapkan batasan resikonya. Misalnya stop loss-nya 50 pip atau 500 poin. Nah, kalau di platform nanti ada itu poin ya, bukan pip. Jadi kalau sahabat trader menerapkan di stop loss di platform itu nilainya poin. 500 poin itu sama dengan 50 pip ya. Dan take profitnya sama dengan 30 pip atau 300 poin. Ya, berlatih dulu. Ini tetapkan dulu ya. Kalau mau berlatih secara otodidak ya tentunya kita ikuti batasan saya yang saya sudah terapkan. Kenapa? Karena sudah dibuktikan, sudah dicoba ya. Ada memang stop loss 200 poin, 200 pip gitu. Artinya 2000 poin gitu. Take profitnya 20 pip atau 200 poin gitu ya. Itu serem juga ya. Take profitnya 20 pip ya. Stop lossnya 200 pip itu serem. Artinya 10 kali kemenangan itu dapat dikalahkan dengan satu kali kekalahan ya. Atau 2 kali kekalahan itu harus di-recover dengan berapa? 20 kali kemenangan saya. 40 kali ya. Bayangkan. 20 sebentar. Kalau 20 kali kena stop loss, 2 kali kena stop loss itu berarti kena 400 pip. Ya. Sedangkan take profitnya 20 pip, bayangkan. Berarti harus kena 20 kali kemenangan. Bayangkan 2 kali kekalahan itu di-recover dengan 20 kali kemenangan. Jadi itu sangat sangat berat ya. Jadi nggak masuk akal. Makanya
kalau mau belajar trading harus diawali dulu ya, ada batasannya ya. Stop loss-nya berapa? 50 pip, ya sudah 50 pip ya. Take profit-nya berapa? 30 pip. Karena kenapa 30 pip? Ya lebih kecil biar potensi probability-nya lebih mudah terkena take profit dibanding stop loss. Andai pun kena stop loss, recover-nya tidak terlalu susah. Dia hanya mengurangi keuntungan kita sebelumnya ya. Jadi sahabat trader yang masih baru belajar trading, ikutilah rekomendasi yang sudah kami berikan ya. Coba-coba dulu ya. Fokus satu strategi day trading, satu pair Euro USD time frame H1, lalu stop loss-nya 50 pip, take profit-nya 30 pip, oke. Lalu berlatih menentukan momen reversal mingguannya. Nah, di sini bagi yang mula-mula jangan sok-sokan ya, mentang-mentang goyang dikit buy ya kan, goyang dikit sell, jangan ya. Biarkan saja, coba belajar ini sudah harga tertinggi mingguan belum. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya tentunya kita bisa melihat harga candle mingguan sebelumnya ya. Bukalah time frame-nya. Nah, kita kalau bisa, nah di sini saya praktekkan lah ya. Biar nggak bingung ya. Di sini kita praktek saja dulu. Oke. Nah, ini kita closing ya. Oke, gimana caranya sih gitu loh. Artinya ini harga sekarang di mana gitu, lebih ada di mana ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita ambillah Euro USD ya. Euro USD, nah time frame-nya kita rubah chartnya di chart time frame daily. Kayak weekly, sorry bukan daily ya. Nah, di sini kita bisa lihat zoom, oke ya. Oke, nah di sini, oke ini weekly, sebentar. Oke, data Windows. Nah, di sini sahabat trader ya. Tadi kita sudah buka chartnya, kita ganti dulu time frame-nya di time frame day weekly. Oke. Nah, di time frame weekly bahwa open-nya di harga sekian, high-nya di harga 01 poin. Sorry. Hilang dia. Oke, di sini ya. Nah, ini arahkan ya. Arahkan di ini ya. Oke. Harga tertingginya untuk Euro USD weekly yang yang kemarin jangan sekarang. Kalau sekarang ini dia. Nah, ini dia ya. Itu udah kelihatan tuh opennya 1.17108, high-nya 1.18, rendahnya 1.17 ya. Jadi Euro USD minggu kemarin rendahnya 1.17058, lalu tingginya 1.18309. Nah, artinya ada range cukup jauh. Nah, harga saat ini berapa? Harga saat ini adalah kalau kita lihat tadi berapa? Harganya saat ini di di 1.1 coba ya, kita coba cek lagi. Kita balik dulu di time frame, misalnya time frame M1 biar jelas. Oke, ini nih sahabat trader ya. Harganya sekarang 1.17 ya. 1.17425, artinya jauh, sangat jauh dari harga yang sebelumnya ya. Berarti ini trennya adalah tren kenaikan ya. Ini tren kenaikan. Kita bisa cek lagi di daily ya, H4. Oke. Nah, ini ya, kita lebih gampang di H4 juga boleh, atau di ya H4 atau D1. Kalau D1 berarti kan kalau seminggu ini kan 7 ya, 7 candle berarti ya. Kalau seminggu tuh 7 candlenya. Nah, seperti ini sahabat trader ya. Lebih mudahnya kita ke daily aja deh. Di sini ya kita bisa melihat bahwa harga tertinggi yang minggu kemarin itu di sini ya. Kita bikin aja posisi di sini. Nah, ini kita oke lah. Nih ya, tertinggi sini, lalu terendahnya kurang lebih ada di posisi sebelah sini. Nah, ini sahabat trader untuk Euro USD ternyata ini kan harian ya, mingguan hitung mundur. Harga terendah mingguan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih di 5 candle 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Nah, ternyata di sini sudah ada potensinya bukan harga terendah ya. Kalau harga terendah ini sudah mendekati pembalikan ya. Di harga harusnya kita nge-sell Euro USD sudah bisa di-sell di pola saat ini. Namun kita bisa pastikan bahwa ini masih berada di harga moving average berapa nih? Moving average 50 ya sahabat trader ya. Di candle daily masih belum potensi jual untuk Euro USD. Jadi sebenarnya kita tunggu saja
memang dia sudah sangat tinggi ya, sudah sangat tinggi, sudah overbought, sebenarnya sudah ada potensi pembalikan arah untuk EURUSD hari ini ya, di tanggal sekarang itu ada potensi. Untuk EURUSD bisa di aksi jual boleh. Namun belum tentu dia aksi jual karena masih ada di atas MA50. Ini cukup bahaya kalau untuk aksi jual. Meskipun candle sudah merah. Jadi ada juga yang sudah berani, Pak, kalau dia sudah tinggi seperti ini, kila candlenya merah, kita ambil open sell. Iya, nah itu kalau yang awam ya, arti pemula. Pak, bagaimana sell? Ya, kalau sell ketika candle dia lihat ini merah, sell ya. Kalau candlenya hijau, buy. Jadi seperti itu sobat trader ya. Cukup dipahami? Itu dulu ya. Kita menjual di atas. Kita sudah merasa ini kayaknya harga udah tinggi banget, sudah overbought ya. Dan harga sudah merah nih Pak. Candle daily-nya sudah merah ya. Candlenya sudah merah. Harga sudah menembus, sudah turun dari harga tertinggi mingguan ya. Sudah silakan aksi jual ya. Lalu kita akan membeli di bawah ketika harga, Pak ini harga sudah terendah mingguan dan sekarang sudah bullish, sudah sedang naik. Ya sudah silakan buy. Nge-buy jangan dicampur ya sahabat trader ya. Jadi kita nge-buy terus di bawah, nge-buy sampai dengan harga di tengah mingguan. Jadi seperti itu ya. Kalau mau belajar trading jangan dicampur-campur dulu ya. Dibagusin dulu polanya. Nah, kalau sudah ada pola yang bagus, itu udah stabil, disiplin ya. Waktunya nge-buy terus berarti ada konsistensi. Waktunya nge-sell terus. Nah, setelah di tengah-tengah tren, stop. Lakukan ini terus menerus, saya rasa sahabat trader akan menjadi seorang trader yang profitable dan konsisten ya. Jadi pertanyaannya, dapatkah seorang mandiri belajar trading tanpa mentor? Dapat ya. Berlatih terus secara konsisten sampai profit, barulah ke akun real atau menambah strategi lainnya. Seperti itu. Yang ke-14, tip dan trik versi Anda untuk menjadi trader profitable. Nah, ini dia ya, saya tadi sudah terangkan sebenarnya. Mengikuti perkembangan dinamika pola-pola dan kompleksitas tren yang selalu berubah. Artinya, saya harus selalu waspada dan update parameter agar sesuai dengan pola-pola tren yang kekinian. Tahu bagaimana mengoptimasi robot trading untuk pair yang digunakan dan di time frame yang ideal. Bisa menghentikan maupun menutup kerugian dan memulihkannya kembali di momen yang lebih baik. Nah, sahabat trader, tentunya di sini orang yang memiliki robot tetap harus bisa maintain ya. Jadi ketika hasilnya mungkin kurang baik, dihentikan dulu, di pause. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Ini dia sahabat trader ya. Pencet di bagian algo trading ya, klik. Nah, kalau warna merah ya, itu dia tidak trading ya. Setelah diklik lagi itu akan lanjut lagi ya, seperti itu ya. Cukup dipahami. Nanti bagaimana cara menginstal robot silahkan di bagian yang video lainnya, oke? Karena cukup panjang. Sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan 15 ya. Pandemi COVID-19 membuka lebar peluang bisnis, advice untuk trader beginner. Oke. Peluang selalu ada di setiap masalah maupun keadaan, maka harus berani mengambil resiko. Namun batasi besaran modal yang mampu untuk kehilangan atau merugi. Jangan sampai tergadai hidupmu karena ambisi ingin cepat kaya dari trading maupun usaha lainnya. Sabar, disiplin, dan teguh adalah kunci keberhasilan untuk setiap bisnis maupun investasi. Salam profit. Nah, sahabat trader, investasi jelas ada resikonya. Bahkan kita memiliki emas batangan saja, emas fisik itu pun beresiko, ya kan? Memang dia secara fisik dia aman. Resikonya apa? Tertinggal, ya, terselip, ya, diambil orang, ya, diambil pencuri, ya, atau apalah ya. Atau mungkin bahkan kualitasnya salah kualitas ya, dipalsukan, kan ada ya emas palsu ya, artinya beti-beti ya, kalau kita nggak nggak jeli bisa saja ya, kan ada informasi kemarin kita kan mendapatkan ada emas batangan yang palsu ya. Luar biasa itu ya. Oke, jadi memang setiap investasi itu ada resikonya ya, tidak serta-merta investasi berhasil, namun strategi yang baik akan mengembangkan investasi, tentunya modal kita akan bertambah. Kita memiliki sebuah kapital yang selalu meningkat setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan setiap tahun, yang bisa menjadi sebuah pendapatan passive income. Jadi sahabat trader, begitu enak sekali ketika kita tidur, kita bisa menghasilkan uang. Itulah robot trading ya. Nah, ini contoh-contohnya live trading dengan algo trading. Dan di sini kita mencoba di akun demo ini ya, di akun demo dari broker Global Investama Capital. Di sini kita sudah mencoba menggunakan robot trading. Faktanya ya, robot trading master trader mampu
trading di berbagai instrumen. Nah, ini HSIP adalah Hang Seng Index ya. Itu bisa ya. Bisa profit. Di sini bisa kita lihat. Dan juga di pair forex YFUSD juga bisa ya. Udah profit juga di sini. Lalu juga SUL ini adalah SAU, artinya emas ya. Emas juga bisa. OutUSD juga bisa ada. Di sini bisa kita melakukan sebuah trading robot profit ya. Jadi kita bukan melihat katanya, kita bisa melihat bahwa robot trading bisa menghasilkan profit lebih bagus. Karena menggunakan stabilitas adalah stop loss. Lihat, kena take profit ya, kena stop loss ya, kena ya kan. Tapi banyakkan mana ya? Kita banyakkan profitnya, maka harganya apa? Balance kita meningkat. Oke, ya. Nah, di sini juga ada berapa transaksi juga ya. Di sini ada berbagai campuran ya, sudah profit juga nih. Bahkan sedang profit ini adalah forward test ya, sedang live trading, sedang floating profit ya, bukan floating minus. Bayangkan 25 ada cryptocurrency ya. Ethereum nih ada ya, URCHYPE juga ada, URGBP, URJPY. Kita sedang coba tes berbagai instrumen. Robot bisa, bahkan ada berbagai indeks yang cukup besar ya. Di sini bisa profit ya, mengalami floating profit yang luar biasa. Lalu kita bisa melihat lagi berikutnya. Nah, ini contoh-contohnya ya, sedang live trading ya. Nah, karena ini campuran ya, ini live trading juga. Nah, ini sudah profit $41.000 dari deposit $10.000. Ini live trading loh sahabat trader ya, artinya bukan backtest ya. Tuh, robotnya bisa menghasilkan sebuah profit dari berbagai instrumen tentunya ya. Nah, ini contoh backtestingnya yang paling dahsyat mungkin adalah robot terbaik yang pernah kita punya. Karena berbagai diskusi, berbagai forum, adakah yang mampu membuat $20 menjadi $2 miliar dalam waktu 4 tahun? Jawabannya tidak ada. Nah, dalam simulasi kami memberikan sebuah potensi yang begitu dahsyat bahwa robot kami mampu menciptakan merubah $20 menjadi $2 miliar dalam waktu 4 tahun. Sahabat trader bisa lihat. Nah, ini ya. Konsekutifnya 278, konsekutif lossnya 61 ya. Ini gambarannya begitu dahsyat sekali. Nih bisa dilihat ya performnya selama 4 tahun. Nah, juga merubah $200 menjadi $558 juta ya, bisa dalam potensi ya seperti itu. Oke sahabat trader, saya rasa sudah cukup lengkap ya. Nah, di sini alamat Casey Trade-nya kemarin dari penyedianya ya, sebagai hostnya dari Casey Trade di websitenya gicindonesia.com ya. Ada Mbak Zaza dengan nomornya sekian, bagian Public Relation Department. Oke, saya rasa cukup sekian. Bagi ada yang ingin bertanya silahkan di komen, di bagian komen, dan tentunya di like dan di share agar kita bisa lebih baik lagi memberikan konten-konten berikutnya. Salam profit.